Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Juli sampai dengan akhir Juli 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Moon, terus The Hierophant, Queen of Cups, The Magician, King of Cups, King of Pentacles, The Emperor, Page of Wands, dan kartu Ace of Wands ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Moon nih. Ya, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi ceritanya Aries, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin baru saja ada yang mengalami semacam bentuk ketidakpastian dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi kurang pasti ketika mengambil keputusan, merasa kurang pasti ketika menghadapi seseorang, kurang pasti untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi hati-hati, silakan gunakan intuisimu sambil mencari kepastian terlebih dahulu akhir-akhir ini ya, The Moon. Oke, di bawahnya lihat ada kartu di Hierophant. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini pikiranmu lagi tertuju sekali juga ke dalam sebuah organisasi yang sangat besar seperti pekerjaan ataupun perusahaan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam sebuah organisasi ya, akhir-akhir ini di Hierophant. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Queen of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen air seperti Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini intuisimu lagi bagus banget, lagi peka gitu ya. Jadi selalu gunakan intuisimu Aries untuk menentukan langkah yang terbaik dalam kehidupan kalian. Ya, ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Juli ya. Oke, yang pertama ada kartu The Magician. Jadi ceritanya untuk periode kali ini memang ada sebuah ide baru gitu, cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mengejar sebuah tujuan. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir kreatif untuk bekerja, mencari uang ya, untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain. Jadi kira-kira ide baru apa yang akan kamu gunakan nantinya Aries ya, The Magician. Oke? Di tengah-tengah lihat ada kartu King of Cups. Jadi sepertinya hati dan pikiranmu cukup tenang kok kali ini. Mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi kondisi apapun juga. Misalnya mungkin mampu bersikap tenang untuk mengambil keputusan, mampu bersikap tenang ketika menghadapi seseorang, ketika mengejar tujuan, dan lain-lain. Ya, jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu. Kali ini Aries ya, King of Cups. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu King of Pentacles. Jadi memang ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Jadi ceritanya untuk periode kali ini pikiranmu masih tertuju ke dalam sebuah segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mengejar target dalam segi materi intinya. King of Pentacles. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Agustus ya. Oke, yang pertama ada kartu di Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu di Emperor melambangkan bentuk kendali. Jadi sekitar bulan Agustus memang ada upaya nih untuk terus mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang mesti diatur kembali sekitar bulan Agustus ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Wands. Jadi untuk bulan Agustus memang hatimu tiba-tiba terinspirasi nantinya. Ada semangat baru gitu untuk melangkah maju ke depan Aries. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mengejar impian dan target masing-masing ceritanya ya. Page of Wands. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Ace of Wands yang melambangkan gairah baru, motivasi baru ya. Mirip dengan kartu Page of Wands tadi. Jadi bisa disimpulkan untuk sekitar bulan Agustus semangatmu akan pulih kembali ya. Jadi ada motivasi baru untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Cukup menarik energinya, Ace of Wands. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar.
Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam sebuah fondasi yang ingin kamu bangun. Namun hati-hati, di sebelahnya tadi ada kartu The Moon kan. Jadi mungkin ada sedikit bentuk ketidakpastian yang pernah kamu alami gitu ketika ingin membangun fondasi tersebut. Jadi silakan gunakan intuisimu Aries ya untuk melangkah maju ke depan akhir-akhir ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya ada semacam pemikiran mendalam juga yang pernah kamu lakukan terhadap segi pekerjaan ataupun perusahaan tadi di Hierophant ya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan yang baru, perlu untuk lebih bersabar. Silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam, pertimbangkan sedalam mungkin kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan terhadap segi pekerjaan tadi di Hierophant ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Devil yang melambangkan obsesi yang berlebihan ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada obsesi baru juga yang pernah kamu kejar sambil terus mengandalkan intuisimu, Queen of Cups ya. Jadi kira-kira apa obsesimu Aries, The Devil ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu 9 koin. Jadi ceritanya untuk periode kali ini pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi finansial dan keuangan ya. Mungkin ada semacam ide baru tadi, The Magician ya. Cara kreatif gitu yang akan kamu gunakan untuk mengejar target dalam segi keuangan ya. Jadi kira-kira ide baru apa yang akan kamu jalankan nantinya ya, The Magician. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 6 pedang, jadi bisa dikatakan pikiranmu sangat tenang dan terkendali tadi. King of Cups ya, mampu bersikap tenang untuk mengejar tujuan, mampu bersikap tenang untuk mengambil keputusan, untuk move on dari seseorang misalnya, untuk move on dari sebuah masalah, siap berlayar kembali ke arah yang lebih tenang nantinya ya. 6 pedang. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 pedang, jadi bisa dikatakan memang ada rencana baru juga ya, strategi baru gitu yang akan kamu kembangkan terhadap segi materimu tadi. King of Pentacles. Misalnya mungkin lagi mempersiapkan rencana mengenai keluarga, mengenai karir, mengenai bisnis, ataupun dalam segi keuangan. Ya, jadi kira-kira apa rencanamu di sini 7 pedang? Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles ya, si Ratu Koin nih. Jadi ceritanya sekitar bulan Agustus pikiranmu masih tertuju ke dalam segi materi dan semuanya itu perlu diatur ulang, dikendalikan ulang nantinya di Emperor ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang segi materimu sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu si Raja Pedang nih. Jadi bisa dikatakan pikiranmu cukup tajam ya, mampu bersikap tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kehidupan kalian sambil menggunakan inspirasi baru tadi, Page of Wands ya. Jadi inspirasi baru akan muncul sekitar bulan Agustus. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi bisa dikatakan memang ada semangat baru tadi, motivasi baru untuk apa? Untuk mengejar ambisi besar dalam dirimu nantinya, King of Wands. Jadi kira-kira apa ambisimu sekitar bulan Agustus yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.